Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi adat suku Karo. Nah, sebelum saya menjelaskan adat suku Karo, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Aulia Berbukit dengan NPM 2115 010143 dari kelas 11B31. Nah, suku Karo adalah suku bangsa yang mendalami wilayah Kabupaten Karo, di mana ibu kotanya yaitu Kabanjahe. Nah, kota yang terkenal di wilayah ini yaitu Brastagi dan Kabanjahe. Brastagi merupakan salah satu kota turis di Sumatera Utara yang sangat terkenal dengan produk pertaniannya, terkhusus dalam sayur mayur, buahan. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Karo yang berasal dari Proto-Austronesia yang mengandung etika ataupun kelembalembutan ataupun kesopanan. Hal ini diaplikasikan dalam intonasi berbicara yang cenderung lemah lembut dan penuh aspirasi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita tahu Kabupaten Karo yaitu daerah pegunungan daratan tinggi, di mana mata pencarian utama mereka adalah bertani, khususnya sayuran, rempah, buah-buahan, serta bunga. Selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan, di mana terdiri 5 marga, di mana marga untuk laki-laki dan Beru untuk perempuan. Selanjutnya itu Rakut Sitelu, di mana Rakut Sitelu adalah tungkunan 3 yang berarti ikatan yang 3. Selanjutnya yaitu Tutur Siwalu yang berarti 8 bersaudara atau 8 kerabat. Nah, di sini kita bisa lihat marga Selima. Dalam masyarakat Karo terdiri dari 5 kelompok yang disebut dengan marga Selima. Kelima marga tersebut mempunyai ranting sendiri sehingga berjumlah 85 marga, yaitu yang kita lihat Karo-Karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, dan Pranginangin, di mana Karo-Karo berjumlah 18, Tarigan berjumlah 14, Ginting berjumlah 16, Sembiring berjumlah 8, dan Sembiring juga berjumlah 15, sedangkan Pranginangin berjumlah 18. Kelima marga ini mempunyai submarga masing-masing. Setiap orang Karo mempunyai salah satu dari marga tersebut. Marga diperoleh secara turun-temurun dari ayah. Marga ayah juga marga anak. Orang yang mempunyai marga atau beru yang sama dianggap bersaudara dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama. Kalau laki-laki marga sama, maka mereka disebut Ersenina. Demikian juga perempuan dengan perempuan yang mempunyai beru sama, maka mereka juga disebut Ersenina. Namun antara seorang laki-laki dan perempuan yang marga sama, mereka disebut Erturang, sehingga dilarang melakukan perkawinan, kecuali marga Sembiring dan Pranginangin ada yang dapat menikah di antara mereka. Selanjutnya yaitu Rakut Sitelu. Arti dari Rakut Sitelu disebut adalah sangkap geluh ataupun kelengkapan hidup bagi orang Karo. Kelengkapan yang dimaksud adalah lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu Kalimbubu, Anak Beru, Senina. Kalimbubu dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi istri, Anak Beru keluarga yang mengambil atau menerima istri, dan Senina keluarga satu salur keturunan marga ataupun keluarga inti. Dan di sini yaitu Tutur Siwalu adalah konsep kekerabatan masyarakat Karo yang berhubungan dengan penuturan, yaitu terdiri dalam 8 golongan. Yang pertama Puang Kalibubu, yang kedua Kalimbubu, yang ketiga Senina, yang keempat Sembuyak, yang kelima Senina Sepemeren, yang keenam Senina Sepengalon ataupun Sendalanan, yang ketujuh Anak Beru, yang terakhir yaitu Anak Beru Menteri. Dalam pelaksanaan upacara adat, tutur Siwalu ini masih dapat dibagi lagi dalam sekelompok-kelompok lebih khusus sesuai dengan keperluan dalam pelaksanaan upacara yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Puang Kalimbubu adalah Kalimbubu dari Kalimbubu seseorang. Yang kedua, Kalimbubu adalah kelompok pemberi istri kepada keluarga tertentu. Yang ketiga, Senina, yaitu mereka yang bersaudara karena mempunyai marga dan submarga yang sama. Yang keempat, Sembuyak. Secara harfiah artinya
adalah orang yang lahir dari kandungan atau rahim yang sama. Namun dalam bahasa Karo istilah ini dipergunakan untuk senina yang berlainan sumerga juga. Dalam bahasa Karo disebut sindaun si pemeren. Yang kelima yaitu si pemeren, yaitu orang-orang yang ibu-ibu mereka bersaudara kandung. Yang keenam, senina sepengelon atau sendalanan, yaitu orang yang bersaudara karena mempunyai anak-anak yang memperistrikan dari beru yang sama. Yang ketujuh adalah anak beru, berarti pihak yang mengambil istri dari suatu keluarga tertentu untuk diperistrikan. Anak beru dapat terjadi secara langsung karena mengawini wanita keluarga tertentu yang secara tidak langsung melalui perantara orang lain, seperti anak beru menteri dan anak beru singukuri. Yang terakhir adalah anak beru menteri, yaitu anak berunya anak beru. Asal kata menteri adalah dari kata menteri yang berarti meluruskan. Jadi anak beru menteri mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai petunjuk mengawasi serta membantu tugas kaling bumbunya dalam suatu kewajiban dalam upacara adat. Selanjutnya yaitu peralatan ataupun teknologi yang dimiliki oleh suku Karo. Kita ketahui bahwa suku Karo identik dengan bertani ataupun berladang. Nah, alat yang dipakainya yaitu cenderung seperti berburu dan juga bertani. Nah, peralatan yang biasanya dimilikinya biasanya terbuat dari kayu pepohonan ataupun kuningan ataupun perunggu. Yang pertama adalah pisau tumbuh lada, di mana bahannya 5 negeri tanduk kerbau, ganding gajah, kayu lembak sawu, kayu petarung untuk sarung, riman untuk rembu atau pengikat sembung yang terbuat dari emas, suasa, dan perak. Nah, ukirannya yaitu bervariasi seperti ukuran pucuk merbung, cengkili kambing, pakau-pakau, pantil manggus, desa Siwalu, lukisan tonggal, dan lain-lain. Fungsinya yaitu sebagai senjata dan hiasan. Selanjutnya ada bubu. Bahannya cukili kalam berupa tulang ijuk sebanyak 120, rotan 6 buah lingkaran, dan tali riman. Ukurannya panjang lebih besar dari 50 cm, penampung bag mulut lebih besar dari 25 cm, alas lebih besar dari 12 cm. Fungsinya yaitu alat menangkap ikan di sungai dan di kolam. Selanjutnya itu rancang penganci aica. Bahan sanggar dan bambu, ukuran panjang kurang lebih 38 cm, lebar kurang lebih 16 cm, tinggi tutup kanan dan kiri masing-masing 20 cm. Fungsinya untuk menangkap burung sejenis burung puyuh. Selanjutnya adalah kudin gelang-gelang, di mana bahan kuningan, ukuran bervariasi mulai dari diameter kurang lebih 10 cm hingga 30 cm. Fungsinya untuk menanak nasi. Selanjutnya itu gumbar, bahan bambu diikat dengan rotan yang didandani. Selanjutnya tali gantungan dari tali ijuk yang dipintal. Ukurannya tinggi lebih kecil atau lebih besar dari 17 cm, diameternya lebih kecil atau lebih besar dari 8,5 cm, kiranya keret-keret ketadu, ipen-ipen. Fungsinya untuk tempat daging, ikan sayur, dan konon sayur dalam gumbar ini tidak gampang basi. Selanjutnya yaitu ikan tendang, di mana bahannya kayu teras, ukurannya tinggi lebih besar atau lebih kecil dari 25 cm. Bentuk dan ukuran tendang bervariasi, ada juga yang berukiran tinggi lebih besar atau lebih kecil 35 cm. Fungsinya sebagai tempat tendang atau lampu templok. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam makanan tradisional yang ada di dalam suku Karo. Yang pertama itu ada cepera. Cepera adalah makanan khas suku Karo dari Sumatera Utara yang terbuat dari bahan dasar pendaging ayam kampung dan tepung jagung. Potongan daging ayam kampung kemudian dimasak dengan tepung jagung sehingga empuk dan berkuah kental. Agar menghasilkan kuah yang lebih kental, maka tepung jagung yang digunakan harus dalam buir tua dan disangrai dan telah dibumbui hingga halus. Selanjutnya yaitu tasak telu, yang bahan dasarnya daging ayam kampung yang dicampur dengan darah ayam. Kadang-kadang darah ayam juga dapat digantikan dengan menggunakan hati ayam dan rempela.
Masakan ini biasanya dinikmati pada saat acara-acara tertentu, khususnya pada pelaksanaan pesta adat Karo. Selanjutnya adalah cimpa, makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Biasanya dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampurkan dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang. Cimpa biasa dimasak dengan dikukus. Cimpa adalah salah satu makanan yang paling penting bagi orang Karo. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan acara-acara adat Karo. Selanjutnya itu nurung kerah, adalah makanan khas Karo yang terbuat dari ikan lele yang telah diasapi atau yang dikenal juga dengan istilah ikan sale. Ikan ini terlebih dahulu telah mengalami proses pengasapan sehingga menjadi kering. Selanjutnya kita berbicara mengenai apa saja baju yang dipakai ketika kita melakukan pesta pernikahan adat Karo. Berikut adalah macam-macam pakaian yang dipakai oleh laki-laki dalam adat Karo. Yang kita lihat yang di atas adalah bulang-bulang, buka buluh, jas, wisnipes, dan kampuh. Selanjutnya kita beralih ke adat Karo yang dipakai pakaian pada perempuan. Yang di atas tudung yang dipakai adalah kebaya, wisnipes, dan kampuh. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai adat istiadat yang ada di dalam suku Karo. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.